Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihun, pengampu mata kuliah Praktikum Komputasi Fisika pada program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan ini akan saya demokan materi praktikum metode shooting. Namun pada bagian pertama akan saya sampaikan konsep terkait permasalahan fisis yang kita hadapi dan yang akan kita cari solusinya. Kemudian bagian kedua demo untuk eksekusi program dan membahasnya. Metode shooting ini kaitannya dengan syarat awal dan syarat batas yang tentunya sudah disampaikan pada praktikum sebelumnya. Pada syarat awal yaitu diperlukan hanya satu tebakan untuk menghitung parameter lain pada iterasi berikutnya, sedangkan syarat batas diperlukan nilai batas, beberapa nilai untuk mencari parameter-parameter berikutnya secara serentak. Nah, kemudian bagaimana posisi metode shooting itu? Metode shooting ini adalah menyelesaikan masalah syarat batas melalui syarat awal, sehingga semacam kombinasi antara syarat awal dan syarat batas. Yang akan kita lakukan nanti ada dua metode, yaitu metode integrasi langsung dan metode iterasi. Sedangkan kasus fisis yang kita hadapi adalah muatan yang terdistribusi secara simetri bola yang secara matematis disajikan dalam persamaan Poisson. Ada setidaknya 3 metode yang cukup efisien untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama adalah metode matriks. Seperti yang telah kita lakukan pada praktikum sebelumnya, yaitu syarat batas, kita menggunakan metode matriks ini. Kemudian nanti kita akan menggunakan metode integrasi langsung, yaitu masalah syarat batas diperlakukan sebagai syarat awal, sehingga nilai-nilai fungsi pada seluruh daerah dapat dibangkitkan berdasarkan nilai dari nilai tebakan awal tadi. Tergantung untuk satu dimensi tebakannya 2 nilai, yaitu X0 pada X0 dan Xn. Untuk 2 dimensi dan 3 dimensi tentunya menyesuaikan. Kemudian metode iterasi yaitu nilai-nilai fungsi yang diperoleh berdasarkan nilai coba dari fungsi tersebut sedemikian rupa sehingga pada langkah iterasi tertentu nilai-nilai fungsi tersebut diharapkan konvergen. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas secara detail. Kemudian karena distribusi muatan yang memiliki rapat muatan rho, maka medan listrik E pada titik dalam ruang disajikan menggunakan hukum Gauss, yaitu ini integral E ds. Kemudian div E adalah ini, rho ini rapat muatan. Seperti kita ketahui bahwa medan listrik dengan potensial kaitannya seperti ini. Nah, kemudian kita mempunyai persamaan ini. Nah, black quadrant ini tidak lain adalah diferensial orde 2 untuk 2 dimensi atau 3 dimensi atau 1 dimensi. Nah, di sini kita akan menggunakan jarak radial yaitu rho r sama dengan ini, fungsi radial saja karena adanya simetri bola. Maka persamaan Poisson menjadi lebih sederhana ini. Nah, rho di sini tidak singular, di R sama dengan 0, maka V0 bernilai berhingga yang memiliki perilaku seperti potensial Coulomb, yaitu R sangat jauh pada V bervariasi terhadap R dan pada R sangat jauh, maka ini V-nya berbanding dengan 1/R. Nah, kemudian
kita pecahkan secara matematis di sini integral ini yang bisa diselesaikan baik secara manual maupun menggunakan bantuan perangkat komputasi simbolik. Nanti akan dengan mudah kita bisa selesaikan ini. Nah, kemudian E sama dengan min di grad V, gradian dari V, maka PR di sini adalah 2 per R min 2 plus R per R E pangkat min R. Ini diperoleh langsung dari sini. Diintegralkan dari diperoleh. Nah, kemudian akan kita proses secara komutasi. Ketika kita bicara proses komutasi, maka tidak hanya akurasi yang kita pertimbangkan, tetapi juga bagaimana time consuming, yaitu waktu yang diperlukan itu bisa singkat dan bisa lebih sederhana diproses. Sehingga triknya adalah bukan langsung VR yang kita pecahkan, tetapi V, yaitu kita definisikan VR ini adalah potensial aslinya, kita definisikan V R per R, sehingga V ini sebenarnya bukan potensial aslinya, tetapi potensial aslinya itu adalah VR per R. Kita pecahkan, ini menguntungkan dari sisi komputasi. Kemudian kita punya persamaan ini, D2V dr kuadrat sama dengan min R E pangkat min R, yang secara diskrit punya argumen persamaan 8.8. Ini sudah saya sampaikan juga proses diskritisasinya pada praktikum sebelumnya, yaitu pada syarat batas, sehingga tidak akan saya bahas lagi. Ini yang mana RI sama dengan IH. H di sini adalah langkahnya, delta R-nya. Kemudian VI sama dengan VRI. Nah, kemudian ketika kita ambil V pada saat V 0, maka nilainya adalah 0. Dan pada saat Vn plus 1 sama dengan 2. Ini diperoleh langsung dari sini. Pada saat V-nya adalah bagian atas ini, pembilang, karena ini adalah R, jadi V per R, jadi 2. Pada saat R mendekati tak hingga, maka E pangkat min tak hingga itu mendekati 0, di sini 0, maka Vn plus 1, yaitu pada jarak yang sangat jauh, pada iterasi yang paling besar, si N plus 1 di sini 0 sehingga 2. Sebaliknya pada R sama dengan 0, maka di sini adalah 1, di sini 0, 2. 2 min 2 sama dengan 1, maka diperoleh ini tebakan awal dari V0 dan Vn plus 1. Kemudian kita memanfaatkan intuisi fisis di sini, yaitu kaitannya dengan nilai slope dari V akan kita peroleh dari R mendekati tak hingga. Sehingga pada jarak tak hingga secara fisis rapat muatan hampir sama dengan 0. Sehingga tidak ada kontribusi muatan apapun, bisa diabaikan. Maka akibatnya dV dr sama dengan 0. Atau Vn sama dengan Vn plus 1. Yang mana Vn plus 1 sama dengan 2. Sehingga Vn sama dengan 2, Vn plus 1 sama dengan 2. Kemudian kita akan menyelesaikan kasus ini secara rekursif menggunakan persamaan rekursif ini, VI-1. Nah, nanti hasilnya seperti ini untuk spasi 0,2 dan N 100. Nanti akan saya demokan secara langsung setelah materi ini. Kemudian metode iterasi. Kalau tadi metode integrasi langsung, sekarang metode iterasi. Dalam metode ini nilai PI
pada satu tahap iterasi dapat dihitung berdasarkan VI pada iterasi sebelumnya. Sehingga nanti diperlukan satu set nilai untuk tebakan awal. Jadi set nilainya disajikan dalam bentuk matriks, set nilai. Yaitu misalkan Si0, Si01, Si02, Si03 sampai Si0N ini adalah tebakan yang kita berikan di sini menghasilkan Si1, Si11, Si12, Si13, Si1N. Diperoleh misalkan di sini Si1 satu paket Si1 kemudian diperoleh dari Si0. Satu paket Si0 yaitu Si01, Si02 yang bisa kita beri nilai sembarang atau berdasarkan aproksimasi dari metode yang lain. Tapi sembarang pun bisa kita lakukan, hanya saja nanti kita perlu variasi dari tebakan ini mana yang lebih dekat. Ini cukup simpel sebenarnya, tetapi perlu cek konvergensi. Di sini sebut aja misalkan diberi tebakan satu semuanya, Si01, Si02, itu bisa dilakukan. Sehingga secara serentak nanti akan bisa kita peroleh Si1 untuk Si2, untuk Si3 dan seterusnya. Inilah perbedaan metode iterasi dengan metode integrasi langsung tadi. Nah, ini hasilnya ketika si I0-nya dibuat 0, artinya satu paket si I0 ini Si10, Si1, Si20 dan seterusnya ini sama dengan 0. Untuk ini, tetapi juga hati-hati ketika memberikan tebakan 0. Ini kebetulan tidak terjadi suatu masalah dalam proses iterasinya. Tapi 0 itu biasanya identik dengan kasus overflow dan underflow. Sehingga saran saya mungkin bisa memberi nilai 1 atau 0,5 atau berapa. Tapi bukan 0. Walaupun di sini sudah dibuktikan bahwa untuk si 0 itu tidak masalah ternyata. Nah, saya nyampaikan tadi bahwa 0 itu identik dengan suatu masalah yang disebut overflow, yaitu terjadi ketika nilai 0, tebakan 0 tersebut masuk dalam proses dalam penyebut. Maka akan terjadi ledakan nilai yang sangat tinggi yang disebut overflow, sehingga proses komputasi tidak stabil, bahkan akan memberi peringatan not number atau peringatan yang lain. Artinya itu bukan hasil yang sebenarnya, tetapi ada masalah dalam komputasi. Atau terjadi underflow, yaitu ketika nilai tebakan sama dengan 0 tadi berada di pembilang, maka berapapun nilainya ketika dikalikan 0 maka dia tend to zero. Artinya bisa jadi nilai 0 yang diperoleh itu bukan nilai yang sebenarnya, tetapi ada masalah komputasi, yaitu proses dalam komputasi divergen dan terjadi underflow yang nilainya muncul 0. Itu harus hati-hati. Ini kita variasi, nanti tugasnya adalah memvariasi masukan dari I0 ini dan beberapa parameter lain. Sebagai informasi bahwa materi ini diambil dari panduan praktikum komputasi fisika yang ditulis oleh Bapak Dr. Uki Nurwantoro. Baik, akan kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu demo program. Di sini kita akan masuk ke dalam directory komputasi. Di sini praktikum komputasi. Filenya ada di komputasi syarat batas routing method. Kita masuk ke metode shooting. Di sini sudah saya siapkan code-nya iterasi .f90 di sini. Nah, nanti harus hati-hati pada saat deklarasi code di sini. Ketika salah saja spasi misalnya, apalagi salah ketik, maka akan error. Kita akan cek di sini
menggunakan aplikasi Nano atau VI juga bisa, tapi ini lebih simpel sehingga saya pilih iterasi. Nanti harus dipastikan di sini metodenya, apa namanya, code-nya sudah benar, dilakukan dengan benar pengetikannya, sehingga semuanya benar, tidak ada masalah. Di sini adalah V0 tadi adalah syarat batas yang diperoleh dari konsep fisis 0, Vn yaitu 2. Nah, kemudian di sini proses iterasinya nanti bisa dipelajari. Di sini juga diberi keterangan. Kemudian di sini toleransinya kita berikan 10 pangkat minus 4. Nanti dibandingkan dengan V eksak, yaitu ini hasil analitiknya. Dan kita Ctrl X. Ctrl X di sini untuk aplikasi Nano keluar, tetapi ketika terjadi proses edit maka akan diberi pilihan apakah save atau tidak. Karena saya tidak melakukan editing maka langsung close. Kemudian akan kita compile. Ini tadi iterasi langsung. Maka kita lihat yang kedua yaitu integrasi langsung. Ini juga harus dipastikan supaya benar. Tadi yang kita buka adalah metode iterasi, sekarang metode integrasi langsung di sini. Ini pastikan metode integrasi langsung ini kita lihat lebih sedikit deklarasi programnya, tetapi sama ringannya juga. Di sini sedikit karena kita menggunakan konsep syarat awal digunakan sebagai syarat batas atau penyelesaian syarat batas menggunakan syarat awal, sehingga proses iterasinya mirip dengan syarat awal. Oke, kemudian kita eksekusi di sini. Kita cek. Nah, di sini kita panggil hasilnya ./a.out. Kita beri ukuran langkah 0,1, kita beri cacah titik 100. Nah, ini juga sangat cepat. Kemudian akan kita save dalam bentuk data, yaitu tadi integrasi.data. Ini kemungkinan ada masalah karena sudah beberapa detik tidak selesai. Ini artinya ada suatu masalah dalam pemanggilan atau dalam konversi data. Ini kadang terjadi. Jika terjadi seperti ini, maka kita stop saja, Ctrl Z. Nah, kemudian kita lakukan secara manual, yaitu mengcopy data ini. Caranya kita blok, kemudian klik kanan, kemudian kita buka aplikasi Nano baru. Kemudian untuk paste juga klik kanan. Nah, kemudian kita save, keluar, Ctrl X, tapi di sini kita diberi peringatan bahwa kita belum melakukan penyimpanan. Kita ketik yes, kemudian kita beri nama integrasi.
Yes. Kita cek, ini sudah ada integrasi data. Kemudian kita akan upload, kita buka GN upload. Di sini kita set karena unknown, artinya GN upload saya ini belum tersetting. Set terminal dan untuk menampilkan seperti yang saya demokan pada praktikum syarat batas, ini menampilkan grafik di dalam terminal. Kita plot iterasi integrasi data. Nah, ini hasilnya mirip dengan hasil pada panduan ini. Mirip kali, yaitu pada mendekati nilai 2 konvergensinya. Nah, kemudian ketika kita sudah memastikan hasilnya benar, kita simpan dalam bentuk terminal PNG. Set output integrasi.png. Kita keluar dulu, kita cek. Nah, di sini sudah ada file. Kita cek dengan membuka XDG Open. Ini kalau tidak bisa berfungsi di komputer praktikan, artinya harus diinstal dulu XDG Open. Kemudian nama filenya integrasi.png. Kita buka. Oh maaf, ternyata tadi belum kita plot. Baru kita setting tapi belum kita plot. Kemudian kita plot integrasi data tadi. Ini baru kita lihat lagi. Ini .png. Nah, di sini hasilnya persis dengan yang di panduan praktikum. Nah, nanti silahkan divariasi masukan atau inputnya. Kemudian kita akan coba running juga yang untuk metode iterasi. Iterasi. Nah, sudah muncul out, cek langkahnya, kita buat sama saja, kita buat link, ya sama saja. Nah, ini proses komputasi berjalan, kemudian nanti di akhir akan menghasilkan nilai yang kita peroleh. Nah, di sini. Kemudian kita copy manual saja karena tadi ada masalah di sini, tapi jangan sampai di sini karena ini proses iterasi ditampilkan, ini data yang akan kita pakai. Dan kita beri nama iterasi data. Kemudian kita plot, kita cek dulu iterasi data. Ini integrasi iterasi. GN upload.
iterasi berdata atau kita pakai simbol lain. Di sini which line seharusnya menampilkan line, tapi jam di sini tidak bisa. Kita hanya menampilkan simbol lain. Ini bintang. Nah, di sini hasilnya juga mirip. Mirip sekali dengan yang ada di panduan. Nah, kemudian kita simpan dalam bentuk PNG. Seperti tadi, kita beri nama iterasi.png. Kemudian kita plot. Iterasi berdata. Kemudian kita cek iterasi.png. Nah, hasilnya sama persis dengan yang ada di panduan. Silahkan nanti divariasi inputnya sehingga menghasilkan sesuai atau hasil yang lebih akurat, karena ini juga bergantung pada proses pada tebakan awal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.